Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel horor Mata Gaib. Tempatnya cerita-cerita misteri, mitos, dan kisah nyata yang bikin bulu kuduk merinding. Malam ini, aku bakal bawain sebuah kisah horor pendakian yang sangat terkenal tentang misteri Gunung Semeru. Konon, ada seorang pendaki yang hilang setelah mendengar panggilan gaib. Suara yang terdengar seperti keluarganya sendiri. Penasaran kan bagaimana ceritanya? Yuk, siapkan nyali kalian, matikan lampu, dan jangan skip videonya sampai habis. Karena ceritanya bakal bikin kalian susah tidur malam ini. Malam itu, suasana di base camp Ranupane benar-benar tidak bisa dilupakan. Lampu-lampu di sekitar pos pendakian menyala terang, menerangi kerumunan para pendaki yang bersiap menaklukkan Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa. Suara tawa, obrolan, dan bunyi peralatan mendaki bercampur menjadi satu, membuat suasana begitu hidup. Ada yang sibuk merapikan carrier, ada yang menyiapkan logistik, ada pula yang sekadar menikmati kopi panas sambil menunggu giliran registrasi. Aku bersama 3 temanku, Bima, Raka, dan Dini, datang dengan penuh semangat. Wajah kami tidak bisa menyembunyikan rasa antusias meski tubuh sudah agak lelah setelah perjalanan panjang menuju desa kecil ini. Bima adalah orang yang paling heboh di antara kami. Dari tadi dia tidak henti-hentinya berceloteh soal betapa bangganya bisa menginjakkan kaki di Semeru. Katanya ini seperti mimpi yang jadi kenyataan. Raka lebih kalem. Dia tipe orang yang jarang bicara, tapi sekali bicara biasanya penuh makna. Sedangkan Dini, satu-satunya perempuan di tim kecil kami, terlihat ceria sekaligus sedikit gugup. Baginya, ini adalah pendakian pertamanya ke gunung besar. Dan aku sendiri, aku lebih banyak mengamati suasana, berusaha menyimpan energi untuk perjalanan yang panjang. Ketika semua sudah siap, kami mendekati pos registrasi. Di sana, seorang bapak parubaya yang sepertinya penjaga base camp menatap kami lekat-lekat. Wajahnya keras, tapi sorot matanya seakan penuh peringatan. Setelah selesai memeriksa data kami, ia tiba-tiba berkata dengan nada berat, "Anak-anak muda, saya cuma mau kasih pesan. Kalau nanti di perjalanan ada yang merasa dipanggil, jangan sekali-kali jawab. Jangan juga menoleh. Anggap saja itu angin lewat." Kami saling berpandangan. Dini tampak menelan ludah sementara Bima malah tersenyum kecut lalu tertawa kecil. "Waduh, horor banget pesannya, Pak. Maksudnya apa ya?" Tanyanya sambil bercanda. Tapi bapak itu tidak menjawab. Hanya menatap kami sebentar, lalu melanjutkan pekerjaannya. Aku sempat merasakan bulu kudukku berdiri mendengar kalimatnya. Ada nada serius yang seolah menyimpan kisah lama di balik kata-kata sederhana itu, tapi aku memilih diam, karena tidak ingin menambah ketegangan sebelum pendakian. Malam semakin larut ketika kami akhirnya mulai melangkah. Cahaya senter kami menembus kegelapan jalan setapak. Udara di sekitar Ranupane cukup dingin, menusuk tulang. Awalnya perjalanan terasa menyenangkan. Kami bercanda, bernyanyi pelan, bahkan sesekali berhenti untuk mengambil foto bersama. Bima sesekali menyuarakan lelucon receh yang membuat Dini tertawa keras. Raka, meski pendiam, ikut tersenyum tipis melihat tingkah kami. Semua berjalan seperti biasa, penuh keceriaan khas pendaki yang baru memulai petualangan. Namun ketika mulai melewati jalur menanjak menuju pos bayangan, suasana berubah perlahan. Udara yang tadinya dingin terasa semakin menusuk, lebih dari yang pernah aku rasakan di gunung lain. Daun-daun basah bergoyang pelan tertiup angin, menimbulkan suara gesekan yang aneh seakan ada seseorang berbisik dari kejauhan. Kami tidak lagi banyak bercanda. Langkah kaki kami lebih hati-hati. Napas mulai terasa berat dan keringat bercampur dengan hawa dingin yang membuat tubuh menggigil. Aku berusaha mengabaikan perasaan tidak enak yang mulai muncul. Tapi semakin jauh kami melangkah, semakin jelas aku merasakan keanehan. Hutan di jalur menuju pos 3 terasa terlalu sunyi. Biasanya, di malam hari masih terdengar suara binatang kecil, serangga atau burung malam. Tapi di sini, hanya ada suara angin dan langkah kaki kami sendiri. Sesekali suara ranting patah terdengar dari arah gelap di sisi jalur, tapi saat aku menyorotkan senter, tidak ada apapun di sana. Bima yang biasanya cerewet pun mulai diam. Aku bisa melihat wajahnya serius menatap jalan di depannya. Raka menoleh ke arah kanan-kiri, seolah ingin memastikan tidak ada sesuatu yang mengikuti. Dini, yang tadinya riang, kini menempel lebih dekat kepadaku, seakan mencari rasa aman.
Aku mencoba mencairkan suasana dengan berkata, "Mungkin hutannya memang begini, sunyi, tenang saja, kita jalan terus aja." Tapi dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Angin yang bertiup membawa aroma tanah basah, bercampur bau aneh yang sulit dijelaskan. Seperti bau bunga layu bercampur dengan sesuatu yang tengik. Semakin lama aku merasa seperti ada yang mengawasi. Pandangan mataku kadang menangkap bayangan bergerak di antara pepohonan. Tapi setiap kali aku arahkan senter-senter, tidak ada apapun di sana. Hanya batang pohon tua dan kabut tipis yang mulai turun dari puncak. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba Dini berkata pelan, "Kalian ngerasa nggak? Kayak ada suara orang jalan di belakang kita." Kami semua berhenti sejenak. Senter diarahkan ke belakang. Jalan setapak yang kami lewati gelap gulita, hanya terlihat kabut tipis dan bayangan pohon. Tidak ada siapapun. Aku berusaha menenangkan. Mungkin cuma gema langkah kita sendiri. Ayo, lanjut. Tapi dari wajah teman-temanku, aku tahu mereka juga mendengar hal yang sama. Suara langkah yang seakan mengikuti tapi begitu kami berhenti, suara itu pun hilang. Perjalanan menuju pos 3 terasa lebih panjang dari yang seharusnya. Jam di tanganku menunjukkan sudah hampir tengah malam, tapi rasanya waktu berjalan sangat lambat. Setiap menit seperti ditarik paksa oleh rasa was-was yang semakin kuat. Ketika kami hampir sampai di jalur mendekati pos 3, tiba-tiba angin bertiup kencang sekali. Daun-daun berputar, suara gesekan pohon terdengar seperti rintihan panjang. Lampu senter Bima sempat meredup, membuatnya panik. Dia buru-buru mengganti baterai dengan tangan gemetar. "Tenang Bim, jangan panik," ucapku sambil menepuk bahunya. Tapi aku sendiri mulai merasakan detak jantungku berdentum lebih keras. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Bukan sekedar perasaan takut biasa. Rasanya seperti kami sudah melewati batas, memasuki wilayah yang bukan lagi milik manusia. Setelah perjalanan panjang melewati hutan yang sunyi dan dingin, akhirnya kami sampai di pos 3. Kaki kami pegal, napas terasa berat, tapi rasa lega muncul ketika melihat papan penanda pos yang samar-samar diterangi senter. Kami segera meletakkan carrier dan duduk di tanah yang agak rata. Malam semakin larut, udara menusuk tulang, dan hanya terdengar suara napas kami yang terengah-engah. Kami mengambil minuman hangat dari termos kecil yang Dini bawa. Uap panasnya terasa sedikit menghibur tubuh yang kedinginan. Raka menyalakan rokoknya. Asapnya melayang bercampur kabut tipis yang turun perlahan. Aku sendiri berusaha menjaga suasana tetap ringan, agar perjalanan tidak terasa begitu menegangkan. Tapi suasana hutan di pos 3 berbeda. Ada semacam aura yang membuat kami lebih sering diam. Tiba-tiba, Bima yang duduk di sebelahku mendadak berdiri. Senter di tangannya diarahkan ke arah belakang jalur yang tadi kami lalui. Gerakannya cepat, seolah ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Kami semua sontak ikut menoleh. Tadi ada yang manggil aku." Suaranya lirih, terdengar bergetar. Aku spontan bertanya, "Manggil gimana maksudnya? Suara siapa?" Bima menelan ludah, lalu menatap kami satu persatu. "Kayak suara ibuku, jelas banget. Kayak dia berdiri nggak jauh dari sini, manggil namaku." Seketika bulu kuduku berdiri. Kata-kata bapak penjaga base camp langsung teringat, jangan menoleh, jangan menjawab kalau dipanggil. Tapi Bima barusan bukan hanya menoleh, dia bahkan berdiri mencari sumber suara itu. Aku mencoba menenangkan situasi. "Bim, jangan dipikirin. Mungkin cuma halusinasi karena capek. Kita udah jalan jauh, otak bisa ngerjain kita." Tapi wajah Bima pucat pasi. Napasnya tidak teratur, dan aku bisa lihat tangannya sedikit gemetar. "Enggak, aku serius. Sumpah, jelas banget. Ibuku manggil namaku 3 kali. Suaranya sama persis, bahkan intonasinya kayak pas dia bangunin aku pagi-pagi." Dini langsung memegang lengannya, berusaha menenangkan. "Udah, jangan dipikirin. Yuk kita jalan lagi, biar cepat sampai Ranukumbolo." Akhirnya kami putuskan melanjutkan perjalanan. Tapi sejak saat itu, suasana benar-benar berubah. Kami tidak lagi bercanda, tidak ada nyanyian kecil untuk menghibur diri. Yang ada hanya suara langkah kaki yang terasa semakin berat dan sesekali angin dingin yang meniup dedaunan. Rasa was-was semakin kuat, seperti ada yang berjalan mengikuti di belakang kami, mengawasi setiap langkah dengan tatapan yang tak terlihat. Aku beberapa kali menoleh ke belakang hanya untuk memastikan, tapi jalan setapak itu selalu kosong, gelap, dingin, dan penuh kabut. Tapi anehnya, aku merasakan sesuatu yang samar, seperti bayangan hitam bergerak cepat lalu menghilang di antara pepohonan.
Aku tidak berani memberitahu yang lain, takut menambah panik. Setelah perjalanan panjang, kami akhirnya tiba di Ranu Kumbolo. Danau yang biasanya indah, kini hanya terlihat samar diterangi cahaya bulan yang setengah tertutup awan. Airnya tenang, memantulkan bayangan langit malam. Kami segera mendirikan tenda di tepi danau. Dini mengeluarkan makanan beringan, Raka menyalakan kompor portable untuk membuat minuman hangat. Sementara aku membantu Bima yang terlihat sangat gelisah. Bima tidak seperti biasanya. Biasanya dia paling semangat, paling banyak bicara. Tapi malam itu wajahnya murung, matanya sayu, dan dia lebih sering diam. Sesekali dia keluar masuk tenda, berdiri di luar sambil menatap danau. Aku mencoba mengajaknya ngobrol, tapi jawabannya singkat-singkat. "Bim, lu kenapa sih? Masih kepikiran tadi ya?" Aku tanya pelan. Dia hanya mengangguk. Suara itu jelas banget. Aku nggak salah dengar. Rasanya kayak dia benar-benar ada di sini. Aku menarik napas panjang. Mungkin gunung ini memang punya cerita-cerita mistis, tapi kita harus kuat mental. Jangan sampai kepikiran aneh-aneh. Ingat pesan Bapak Basecamp, jangan sampai suara itu bikin kita lengah. Dia hanya menunduk. Malam semakin larut, udara semakin dingin menusuk tulang. Kami akhirnya memutuskan untuk tidur. Suara angin berdesir pelan melewati tenda, kadang terdengar seperti bisikan samar. Aku mencoba memejamkan mata, meski rasa was-was sulit hilang. Sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun. Ada suara lirih di luar tenda, suara yang membuat darahku berdesir. Suara itu jelas, meski pelan, seakan sedang berbisik tepat di dekat telingaku. "Bim, Bim, pulanglah." Aku langsung terjaga penuh. Jantungku berdegup kencang, keringat dingin membasahi tubuh meski udara sangat dingin. Aku berusaha meyakinkan diri kalau itu hanya mimpi, tapi suara itu terdengar lagi, lebih jelas. "Bima, ayo ikut ibu pulang." Aku panik. Aku segera bangunkan Raka dan Dini yang tertidur lelap. Mereka sempat kaget, tapi wajah mereka ikut pucat ketika aku bilang ada suara yang memanggil Bima. Kami bertiga segera keluar tenda, menyalakan senter, mencari keberadaan Bima. Tapi begitu kami keluar, suasana hening sekali. Angin berhenti berhembus, danau tenang, seolah-olah seluruh alam sedang menahan napas. Kami melirik ke dalam tenda lagi, dan disitulah kami sadar Bima sudah tidak ada. Carrier dan barang-barangnya masih rapi di dalam tenda. Jaketnya juga tertinggal, seolah-olah dia pergi begitu saja, tanpa persiapan. Aku menyorotkan senter ke sekitar tenda. Tidak ada jejak kaki di tanah basah. Tidak ada tanda-tanda dia berjalan ke arah hutan atau mendekati danau. Hanya ada tanah yang sama sekali tidak terganggu. Seolah-olah Bima menghilang begitu saja, lenyap ditelan kegelapan malam. Dini mulai menangis ketakutan. Raka mencoba menenangkan, tapi wajahnya sendiri pucat dan matanya terus bergerak gelisah menatap ke segala arah. Aku sendiri berdiri kaku, tidak bisa percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Suara panggilan itu, suara lirih yang mirip suara Ibu Bima, benar-benar membuatku merinding sampai tulang. Dan kini, Bima hilang tanpa jejak. Kami langsung panik. Senter yang tadinya diarahkan ke segala arah kini bergetar di tangan kami, karena rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Aku, Raka, dan Dini berlari kecil mengitari area sekitar tenda, mencoba mencari jejak Bima. Suara kami memanggil-manggil namanya bergema di sekitar danau, tetapi yang menjawab hanya pantulan suara kami sendiri. Jejak kaki terakhir yang kami temukan berhenti tepat di tepian danau. Seakan-akan Bima berdiri di sana beberapa detik lalu lenyap begitu saja. Tanah basah tidak menunjukkan tanda dia berjalan ke arah lain. Dan yang lebih aneh, permukaan air Ranu Kumbolo tetap tenang, seperti kaca yang tidak pernah terusik. Tidak ada gelombang, tidak ada riak kecil, seolah tidak ada apapun yang menyentuhnya. Dini menangis terisak, suaranya bergetar di antara udara dingin malam. "Dia nggak mungkin masuk ke danau. Bima nggak mungkin. Dia takut air dalam. Kamu tahu sendiri kan?" Aku hanya bisa menggenggam bahunya, mencoba menenangkannya, meski diriku sendiri sama sekali tidak tenang. Raka sibuk menyorotkan senter ke arah pepohonan, seakan berharap menemukan bayangan tubuh Bima tersangkut di semak-semak. Tapi hasilnya nihil. Malam itu kami bertiga tidak tidur sama sekali. Duduk di dekat tenda dengan tubuh gemetar, menunggu pagi sambil terus menyalakan senter agar sedikit merasa aman. Sesekali aku masih mendengar suara samar dari arah hutan. Suara yang terdengar lirih dan memanjang.
seperti seseorang yang memanggil dengan nada menggoda. Aku menutup telinga dengan kedua tanganku, berusaha tidak mendengarnya, takut kalau aku ikut terpancing seperti Bima. Begitu matahari perlahan muncul dari balik bukit, kami langsung menuju pos terdekat untuk melaporkan kejadian itu. Petugas base camp segera menghubungi tim SAR, dan dalam waktu singkat, beberapa orang datang membawa peralatan lengkap. Raut wajah mereka serius, seolah-olah kejadian seperti ini bukan hal baru bagi mereka. Tanpa banyak basa-basi, mereka segera membagi tim pencarian. Ada yang menyisir sekitar danau, ada yang masuk ke hutan, dan ada yang memeriksa jalur pendakian. Kami bertiga ikut mendampingi meski tubuh kami lemas akibat kelelahan dan ketakutan. Hari pertama pencarian berjalan tanpa hasil. Mereka tidak menemukan satupun jejak Bima. Tidak ada pakaian tertinggal, tidak ada barang-barang lain yang tercecer, tidak ada tanda bahwa dia melewati jalur lain. Anehnya, anjing pelacak yang mereka bawa berputar-putar di tepi danau, terus menggonggong ke arah air. Tetapi begitu dipaksa masuk, anjing itu menolak, menggigil dan meringkuk ketakutan. Hari kedua, pencarian diperluas. Tim SAR mencoba menyelam ke dasar Ranu Konggolo, meski mereka sudah tahu danau itu cukup dalam dan berbahaya. Beberapa penyelam turun dengan peralatan lengkap. Tetapi setelah berjam-jam menyisir, mereka kembali ke permukaan dengan wajah bingung. "Tidak ada apa-apa di bawah sana," kata salah seorang dari mereka. "Dasarnya lumpur pekat, tapi tidak ada tubuh, tidak ada jejak, tidak ada apapun." Hari ketiga pencarian semakin intensif. Tim masuk ke hutan lebih dalam, berharap Bima mungkin tersesat. Aku ikut bersama salah satu regu, menyusuri pepohonan rapat yang membuat cahaya matahari hampir tidak bisa masuk. Di tengah perjalanan, salah seorang anggota SAR mendadak berhenti lalu berbisik. "Dengar nggak?" Kami semua terdiam. Dan saat itu juga, samar-samar terdengar suara seseorang memanggil nama Bima dari kejauhan. Suaranya terdengar jelas, meski tidak ada sosok yang terlihat. Kami berlari ke arah suara itu, tapi setelah beberapa menit, suara itu menghilang begitu saja, meninggalkan kami terengah-engah dengan rasa ngeri yang sulit dijelaskan. Aku mulai sadar, apa yang kami kejar bukan manusia. Itu sesuatu yang lain, sesuatu yang hanya bisa menirukan suara untuk memancing korban. Malam keempat, pencarian dihentikan sementara. Tim SAR memutuskan untuk bermalam di Ranu Kombolo bersama kami. Di sekitar api unggun, aku sempat berbincang dengan salah satu anggota senior. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya penuh pengalaman. Kejadian kayak gini bukan sekali dua kali di Semeru. Banyak pendaki yang tiba-tiba hilang setelah dengar namanya dipanggil. Kadang suaranya mirip keluarga, kadang mirip teman. Orang yang nggak tahan biasanya langsung terpancing. Dan begitu mereka pergi, jarang ada yang kembali. Aku terdiam, tidak mampu menjawab. Kata-katanya terasa seperti pisau yang menusuk langsung ke dalam hati. Aku teringat wajah Bima, tawannya, semangatnya sebelum pendakian dimulai. Sekarang semua itu tinggal kenangan. Hari kelima, pencarian resmi dihentikan. Tim SAR tidak bisa menemukan apapun, bahkan petunjuk kecil sekalipun. Mereka akhirnya menyatakan Bima hilang tanpa jejak. Dini menangis semakin keras, menolak kenyataan itu. Raka hanya diam menatap kosong ke arah danau seakan masih berharap sahabat kami akan muncul dari kabut. Aku sendiri merasa hancur. Rasanya tidak adil. Bagaimana mungkin seseorang bisa lenyap begitu saja tanpa meninggalkan apapun? Sejak hari itu, setiap kali aku mendengar nama Bima, bulu kuduku selalu merinding. Bayangan malam itu di Ranu Kombolo masih jelas terpatri di kepalaku. Suara lirih yang memanggil namanya terdengar begitu nyata, begitu mirip suara ibunya. Tapi ada sesuatu yang salah. Intonasinya tidak sepenuhnya manusia. Ada nada datar yang dingin, seperti suara yang berasal dari tempat yang tidak seharusnya. Sampai sekarang, aku masih sering terbangun di malam hari, mendengar suara itu lagi dalam mimpi. "Bima, Bim, pulanglah." Suara yang sama dengan nada yang sama seakan mengingatkanku pada kejadian itu. Kadang-kadang aku bertanya-tanya, apa Bima masih hidup di suatu tempat yang tidak bisa kita lihat, atau dia sudah benar-benar diambil oleh sesuatu yang menghuni gunung itu? Yang jelas aku tidak pernah lagi mendaki ke Gunung Semeru. Setiap kali ada yang mengajak, tubuhku langsung merinding. Pikiranku kembali ke malam itu. Aku tahu, gunung bukan hanya soal keindahan, tapi juga menyimpan misteri yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Dan pengalaman kehilangan Bima adalah bukti bahwa ada dunia lain yang berjalan berdampingan dengan kita.
menunggu lengah untuk menarik siapa saja yang berani melewati batasnya. Sampai hari ini, nama Bima bukan hanya sebuah kenangan bagi kami. Namanya adalah peringatan, sebuah misteri yang akan selalu menghantui setiap langkahku. Karena aku tahu, malam itu, di tepi Ranu Kumbolo, yang memanggilnya bukan ibunya. Itu sesuatu yang lain, sesuatu yang bukan manusia. Dan Bima telah menjawab panggilannya. Itu tadi cerita horor tentang misteri Gunung Semeru, pendaki hilang setelah dengar panggilan namanya. Sampai sekarang, kisah ini masih jadi misteri yang belum bisa dijelaskan secara logika. Kalau kalian punya pengalaman mistis saat mendaki gunung, coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti bisa aku angkat jadi cerita di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kisah horor selanjutnya, dan hati-hati, jangan sampai kalian juga mendengar panggilan itu.